Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam garis ya yang ada di CorelDRAW. Di sini saya sudah menyiapkan kanvas lagi ya, ada contoh berupa foto. Dan nanti bisa cek di sini, silahkan diperhatikan di sisi kiri. Di sini ada beberapa macam garis ya, atau cara membuat garis. Di sini tersedia paling tidak kalau di CorelDRAW X7 itu ada 8 cara. Silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah freehand. Jadi sesuai dengan istilahnya ya, freehand tool. Di sini kita free, jadi dipersilahkan kalian bisa membuat sebuah garis sesuai dengan ini ya, gerakan mouse kalian masing-masing. Nah ini hanya kebiasaan ya, kalian lebih biasa pakai yang mana, namun intinya sama. Intinya dari ke semua macam-macamnya ini sama. Jadi tinggal kalian klik tahan geser, maka kalian akan bisa dengan leluasa menggambar sebuah garis tersebut. Nah setelah kita klik tahan geser, garis tersebut akan membentuk sebuah objek berupa garis. Dan di sini di detail barnya di sini ada beberapa informasi yang bisa dimanfaatkan. Seperti biasa ini ketebalan garis ya, silahkan sesuai dengan keperluan aja. Hairline ini artinya setebal garis rambut ya, hair. Nah ini semakin poinnya semakin besar, maka bentuk garisnya pun juga akan semakin tebal. Nah di sini ada ini ya, panahnya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini akan muncul panah di sini sesuai dengan yang telah kalian berikan ya. Di sini ada banyak sekali macam-macamnya. Ada yang berbentuk begini, ada yang berbentuk begitu. Nah ini sesuai keinginan. Kemudian garisnya di sini ada yang putus-putus macam-macam, dan model putus-putus maupun garisnya ini juga macam-macam ya, sesuai dengan keinginan. Desainnya seperti apa, karena ini terkait dengan keindahan ya, jadi sesuaikan dengan keperluan. Nah, setelah itu di sini ada panah lagi. Jadi panah yang di ujung akhir sebuah garis, jika memang diperlukan sebuah panah kayak ini, maka ya silahkan dikasih. Nah ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan 2-point line. Jadi silahkan klik tahan geser, pastikan di mana yang ingin diselesaikan, di titik mana, kemudian dilepas. Setelah itu akan menjadi sebuah garis ya. Dan ini ada langkahnya. Kalau memang kalian garis lurus, silahkan klik pencet shift ya yang ada di keyboard, maka ini seperti ini, dia akan tertarik garis yang lurus. Atau kalau mau sudut-sudut tertentu, kalau tidak shift ya pakai kontrol pun juga bisa ya. Jadi ini kayak gini ya. Two point line tool ini dia akan menggambar sebuah objek ya, start dari poin awal dan diakhiri dengan poin di akhirnya. Artinya ya dia akan berhenti kalau sudah kita menggambar satu objek tertentu, maka kita lepas mouse-nya, dia akan berhenti dan seperti ini ya. Kalau ingin melanjutkan, silahkan dilanjutkan. Ada node-nya kayak gini, klik dan geser. Nah, ini kayak begini ya, seperti itu. Nah kemudian berikutnya, kalau kalian memang nyaman dengan menggunakan cara ini, 2-point line, silahkan digunakan. Ada Bezier tool.
Bezier tool ini jadi kalian dari satu titik ke titik yang lain. Pertama kalian tentukan titiknya, oh saya mau titik ini, kemudian titik yang kedua di sini. Nah, dia kemudian antar titik ini akan membentuk sebuah garis ya. Nah, kemudian mau ke sini lagi, jadi kalian tinggal pastikan titik-titik di mana yang ingin kalian ini ya, pastikan gambarnya. Jadi pastikan titik-titik di mana, misal kalian ingin membuat garis dari sini. Nah, bentar, ini masih ini ya. Ini dari satu titik ke titik yang lain. Misal kalian ingin membuat garis ini, kemudian titik pertama ini, kemudian titik yang kedua ada di sini, maka dia akan membentuk garis seperti ini ya. Dan titik yang kedua di sini misalnya, dan begitu seterusnya sampai kemudian terseleksi objek yang ingin kalian buat. Gitu ya. Itu terkait dengan Bezier tool dari draw curve one segment at time. Kemudian pen tool ini banyak juga yang digunakan, kalau saya terbiasa menggunakan ini. Jadi dia akan ada sebuah garis yang membantu kita untuk mengira-ngira, oh sepertinya garis ini cukup. Nah, misal saya di sini nih, nah, kemudian lanjut lagi misalnya di sini, misalnya di sini. Jadi ini membantu kalian untuk ini ya, membuat garis. Tinggal kalau tidak kurang rapi, pakai bantuan shape tool, kemudian dirapikan ya. Nah, ini dibuat kurva dulu seperti biasa, kemudian ini ditarik. Kira-kira bagaimana? Oh kayak gini ya sudah. Kalau foto ini kalian mau buat backgroundnya diganti, bisa menggunakan cara seperti itu ya, diseleksi semua fotonya menggunakan ini pen tool. Kemudian nanti bisa menggunakan intersect ya, atau menggunakan pemotong yang kalian inginkan seperti biasanya. Nah, setelah itu ada B-spline tool. Jadi ini dia membentuk sebuah objek tertentu, namun dibantu ada garis bantunya. Nah, itu kalau kalian perhatikan itu kan ada garis bantunya ya di sini, ini kotak-kotak ini. Untuk mengakhirinya kalian klik 2 kali. Nah, setelah 2 kali begitu dia akan selesai. Garis bantu itu berguna kalau kalian ingin misal merubahnya menggunakan shape tool. Kalian bisa merubahnya melalui garis bantu yang ada di sekeliling garis yang telah kalian buat. Jadi tidak harus ada di poin sini, tapi bisa di sini. Nah, untuk satu desain tertentu memang boleh jadi ini diperlukan ya, sehingga untuk mempermudah. Semuanya ini bermaksud untuk mempermudah kalian. Disediakan berbagai macam bentuk cara pembuatan garis agar memudahkan pekerjaan. Berikutnya ada polyline. Nah, ini bisa kalian cek, namanya poly itu kan banyak, yang lain itu garis. Jadi ini bisa membuat garis yang cukup banyak dengan cara ini. Kalian klik pertama, nah ini langsung ada muncul garis yang mengikuti. Ini bukan garis bantu tapi benar-benar garis ya, beda dengan pen tool tadi, namun sebenarnya juga agak-agak mirip juga. Ini setelah kalian klik kedua kalinya, ini akan muncul garis lagi, begitu seterusnya sampai kalian harus mengakhiri garis tersebut sampai di mana. Untuk mengakhirinya klik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali dia akan berakhir. Nah, begitu ya. Kalau kalian buat seperti ini baru kemudian dikasih warna misalnya begitu. Kemudian ada 3 point curve. Ini untuk mempermudah membuat kurva. Misalnya ini ya, taruhlah jadi kalian klik di sini, klik tahan geser,
tentukan sampai mana, oh sampai sini, lepas. Nah baru kemudian di sini bisa ini ya, disesuaikan, bisa dilengkungkan kurva ya. Jadi ini seperti kurva, kalau memang dipaskan gini, nah ini bisa ya seperti ini. Kemudian dilanjutkan, silahkan dilanjutkan seperti biasa, klik 2 kali, tahan geser. Nah kemudian oh kira-kira bisa nih sampai sini, nanti dilengkungkan. Nah, oh bisa kayak gini misalnya. Nah ini bisa mempercepat pekerjaan daripada menggunakan pen tool yang manual tadi ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah kira-kira sesuai, klik 2 kali, begini terus-terusnya sampai sesuai dengan yang kalian inginkan. Klik sekali saja juga bisa. Terakhir ada smart drawing. Ini kalau kalian klik yang smart drawing tool, ini kemudian ada ini, ada loss, ada macam-macamnya. Ini juga ada ketebalannya, kalian bisa sesuaikan. Dan ini mirip dengan freehand, jadi dia benar-benar leluasa. Kalian ingin membuat kalau memang terbiasa menggunakan ini, nah ini juga bisa. Barangkali bagi laptop yang touchscreen ya, ini bisa membantu, karena kalau touchscreen kan boleh jadi ada pennya ya, ada penanya yang membantu kalian untuk menggambar. Nah itu benar-benar memanjakan para desainer, karena seperti layaknya kita menggambar di atas kertas. Nah itu bisa menggunakan beberapa bentuk yang ada di sini. Namun intinya sama, semua ini satu karena kebiasaan, kalian biasa menggunakan yang mana. Dua, selain kebiasaan, kenyamanan. Jadi nyaman pakai yang mana? Oh saya nyaman pakai yang 3 point kurva, karena tidak perlu istilahnya tuh kerja 2 kali. Kalau pakai pen tool kan nanti harus kerja 2 kali. Misal untuk lengkungan-lengkungan itu nanti harus menggunakan shape tool untuk melengkungkan. Tapi kalau 3 point kurva kan tidak perlu, itu sudah jadi satu ini ya, satu fitur tersendiri, karena memang dia bisa dilengkungkan baik kiri kanan atas bawah. Baik, kira-kira itu untuk macam-macam garis yang bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.